Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destia Kamilatu Syahadah akan mendemonstrasikan aplikasi database perusahaan dagang Nutrify yang dibuat menggunakan Microsoft Access. Nutrify merupakan perusahaan dagang yang bergerak di bidang penjualan produk healthy food seperti granola, oatmeal, healthy snack, susu protein, dan juga buah kering. Pada video ini, saya akan menunjukkan proses login, navigasi menu, pengelolaan data master, transaksi, hingga pembuatan laporan. Ini adalah halaman login aplikasi Nutrify. Pada halaman ini, pengguna harus memasukkan username dan juga password yang valid untuk mengakses sistem. Berikut merupakan halaman menu utama atau dashboard aplikasi. Pada menu ini terdapat beberapa form dan juga laporan. Untuk memastikan seluruh fitur ini berjalan dengan baik, kita akan langsung mencoba untuk mengaksesnya. Di sini ada form persediaan, pembelian, penjualan, input jurnal, penggajian, retur pembelian, retur penjualan. Di sini kita bisa mengakses langsung pada laporan laba rugi, laporan pembelian, laporan penjualan, laporan penggajian, laporan stok barang, slip gaji, laporan retur pembelian, dan laporan retur penjualan. Di sini juga dapat mengakses tabel dan juga query. Di sini merupakan form yang berisikan fitur yang dapat mengakses semua tabel dan juga query. Berikut merupakan pengujian tombol navigasi pada sistem. Saat tombol tabel diklik, sistem akan menampilkan halaman tabel untuk melihat dan juga mengelola data. Saat tombol query diklik, sistem akan menampilkan halaman query untuk menampilkan hasil pengolahan data. Berikut merupakan tombol backup dan juga logout. Backup digunakan untuk mencadangkan file yang nantinya akan tersimpan langsung di folder yang sudah ditentukan. Selanjutnya, tombol logout digunakan untuk keluar dari sistem. Pada menu persediaan, di sini kita bisa menambah barang dan juga mengupdate stok. Contohnya, kita akan mencari barang yang akan diupdate di sini. Resin premium. Stok yang 30 menjadi 50. Saat diklik update stok, maka akan berubah di tabel dari 30 menjadi 50 dan juga di query. Selanjutnya, untuk menambah barang, langsung bisa mengklik tambah barang dan menginput data-data penambahan barang. Contohnya yaitu ketika data sudah dimasukkan, tinggal mengklik update. Maka update tersebut akan tersimpan di query dan juga tabel. Selanjutnya, untuk input transaksi pembelian, klik tombol pembelian. Untuk melakukan transaksi baru, klik tombol transaksi baru.
Pada bagian ini, input ID pembelian sebagai primary key dan juga tanggal pembelian dan pemasok. Pada kolom status pembayaran terdapat pilihan lunas dan kredit. Jika pilih lunas, maka kolom termin dan DP akan otomatis dinonaktifkan karena tidak diperlukan. Sedangkan jika dipilih kredit, pengguna dapat memilih termin pembayaran, misalnya termin 30 hari. Dan sistem akan mengisi tanggal jatuh tempo secara otomatis sesuai termin yang dipilih. Untuk menginput barang yang dibeli, data dimasukkan pada bagian detail pembelian. Di sini, pengguna bisa memilih dan juga mengisi jumlah pembelian. Dan untuk total pembelian atau subtotal akan secara otomatis. Nilai total pembelian akan terisi otomatis berdasarkan akumulasi seluruh barang yang dibeli pada detail pembelian. Pada kolom diskon, pengguna dapat mengisi persentase diskon pembelian. Sebagai contoh, diisi dengan angka 2, maka sistem akan menghitung diskon sebesar 2% dari total pembelian. Pada kolom ongkir pembelian, data dapat diinput secara manual. Untuk PPN masukan, sebesar 11% akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Untuk total bayar, menampilkan total tagihan setelah memperhitungkan diskon, ongkos kirim, dan PPN masukan. Apabila transaksi dilakukan secara kredit, pengguna dapat mengisi nilai DP atau uang muka. Setelah DP diinput, sistem akan menghitung sisa utang secara otomatis berdasarkan selisih antara total tagihan dan DP yang telah dibayarkan. Karena transaksi ini akan dilakukan secara lunas, maka DP dan juga termin akan otomatis nonaktif. Sisa utang menjadi 0. Setelah transaksi disimpan, data akan otomatis tersimpan dan terupdate pada tabel pembelian, tabel detail pembelian, dan juga query pembelian. Tombol transaksi digunakan untuk mengosongkan form dan memulai input transaksi pembelian berikutnya. Untuk melakukan transaksi penjualan, klik tombol penjualan di menu utama. Input ID penjualan dan juga tanggal penjualan transaksi. Pada status pembayaran, jika dipilih lunas, maka kolom termin dan DP akan otomatis dinonaktifkan. Sedangkan jika dipilih kredit, pengguna dapat memilih termin pembayaran dan tanggal jatuh tempo akan terisi secara otomatis. Pada metode pembayaran, terdapat pilihan tunai, transfer, dan ShopeePay. Pembayaran tunai dan transfer akan dicatat ke akun bank BRI, sedangkan pembayaran melalui ShopeePay akan dicatat ke akun dompet digital ShopeePay. Untuk menginput barang yang dijual, pengguna dapat mengisi data pada bagian detail penjualan dengan memilih barang dan juga jumlah penjualan. Sistem akan menampilkan harga satuan, menghitung subtotal, dan menjumlahkannya ke total penjualan secara otomatis. Pada kolom diskon penjualan diisi dalam bentuk persentase. PPN keluaran 11% dihitung secara otomatis, sedangkan ongkos kirim diinput secara manual. Selanjutnya, sistem akan menghitung total bayar secara otomatis. Apabila transaksi dilakukan secara kredit, pengguna dapat mengisi DP dan sistem akan menghitung sisa piutang secara otomatis. Transaksi akan dilakukan secara lunas dan juga menggunakan metode pembayaran ShopeePay. Setelah melakukan input data transaksi, data akan tersimpan pada tabel penjualan, tabel detail penjualan, dan juga query penjualan. Tombol Journal Entry digunakan untuk membuat jurnal secara otomatis. Jika tombol diklik kembali, jurnal tidak akan terduplikasi, tetapi hanya merefresh data jurnal yang sudah ada. Data jurnal kemudian akan tersimpan pada tabel jurnal, tabel detail jurnal, dan query jurnal. Untuk tombol transaksi baru digunakan untuk memulai transaksi berikutnya. Untuk melakukan input penggajian, klik tombol penggajian di menu utama. Pengguna dapat menginput ID gaji, nama karyawan, dan tanggal gaji.
Setelah karyawan dipilih, gaji pokok akan terisi secara otomatis sesuai data karyawan yang tersimpan pada sistem. Data tunjangan dan potongan dapat diinput pada bagian detail tunjangan dan detail potongan. Maka total tunjangan dan potongan serta total gaji akan terisi secara otomatis. Pengguna dapat menekan tombol simpan. Data akan otomatis tersimpan pada tabel penggajian, tabel detail tunjangan, tabel detail potongan, serta query penggajian. Tombol print digunakan untuk menampilkan dan mencetak slip gaji karyawan. Untuk mencatat jurnal penggajian yang langsung dibayarkan, pengguna dapat mengakses menu jurnal melalui menu utama. Pada form jurnal, pengguna mengisi ID jurnal, tanggal jurnal, dan deskripsi transaksi. Selanjutnya, akun yang akan dijurnal diinput pada bagian detail jurnal dengan memilih kode akun, kemudian mengisi nominal pada kolom debit dan juga kredit sesuai transaksi yang terjadi. Jurnal akan otomatis tersimpan pada tabel jurnal, tabel detail jurnal, dan query jurnal. Tombol transaksi baru digunakan untuk mengosongkan form dan memulai pencatatan jurnal berikutnya. Untuk melakukan retur penjualan, pengguna dapat mengklik retur penjualan di menu utama. Pengguna dapat mengisi ID retur penjualan, memilih ID penjualan yang diretur, kemudian mengisi tanggal dan keterangan retur. Sistem akan otomatis menampilkan data barang sesuai transaksi penjualan yang dipilih. Data barang yang diretur diinput pada bagian detail retur penjualan. Pengguna dapat memilih ID barang yang dikembalikan, kemudian mengisi jumlah barang yang diretur, harga satuan dan subtotal akan dihitung secara otomatis oleh sistem. Setelah itu, data akan otomatis tersimpan pada tabel retur penjualan, tabel detail retur penjualan, dan query retur penjualan. Tombol journal entry sudah dilakukan secara otomatis, sehingga akan tersimpan di tabel detail jurnal dan juga query jurnal. Tombol transaksi baru untuk melakukan transaksi selanjutnya. Transaksi retur pembelian dilakukan dengan alur yang sama seperti retur penjualan. Data akan otomatis tersimpan pada tabel retur pembelian, tabel detail retur pembelian, dan query retur pembelian. Tombol journal entry digunakan untuk membuat jurnal secara otomatis. Data jurnal yang terbentuk akan tersimpan pada tabel detail jurnal dan query jurnal. Tombol transaksi baru untuk melakukan transaksi selanjutnya. Untuk mengekspor laporan, klik laporan yang akan diekspor, kemudian klik PDF or XPS, kemudian tentukan lokasi penyimpanan file. Setelah itu, klik tombol Publish. Pada bagian ini, Save Export Step, dan klik tombol Save Export. PDF akan tersimpan pada folder yang dipilih dan dapat langsung dibuka untuk melihat hasil laporan.